saudara Soka semua, saya dengan Soyu Katana. Di saat ini kita akan membahas satu sambal yang luar biasa, yaitu sambal kecombrang. Nah, mereknya adalah sambal. Nah, kalian tahu kan mereknya apa? Iya, mereknya adalah sambal aroma. Dan kebetulan kita kedatangan dua founder sambal aroma kecombrang. Nah, sebelum kenalan dengan mereka berdua, kita akan lihat dulu nih teman-teman. Kita akan lihat videonya dulu. Nah, kenapa ada sambal aroma kecombrang ini? Manfaatnya buat apa? Anda bisa lihat sendiri deh pokoknya. Cek video berikut ya, teman-teman. Bentar ya. Saya kasih lihat videonya dulu. Oke. Kecombrang. Oh. Emang aku sama keluarga ya udah bilang kemarin deh, cinta banget sama sambal kecombrang dan sambal aroma kecombrang ini. Pas banget rasanya. Tuh, bisa buat nasi kuning ya. Dijamin endol. Dijamin ya, endol. Untung aja ada sambal ini. Lihat kayak gini aja udah, aduh. Udah teruyuk-teruyuk nih perutnya. Kan kalau nggak ada sambal. Enak banget nih. Kurang seru. Nikmat banget. Cuma nonton aja udah nikmat banget nih, apalagi beli. Ini bisa jadi ide kalian buat buka. Beneran harus kalian stok di rumah buat sahur, buka puasa. Beneran makan praktis tapi nikmat. Pakai sambal kecombrang. Ini customer-nya juga identik juga nih mukanya. Parah enaknya. Sambil makan. Nah, teman-teman, ini bisa untuk nasi goreng juga, teman-teman. Ini bisa dilihat, ya. Kalau nyari-nyari bumbu-bumbu lain, tinggal pakai ini aja udah cukup ya. Jadi nggak perlu pakai yang lain. Nah, ini nasi goreng sapi kecombrang. Sambal kecombrangnya terdiri dari sambal aroma. Terus mari kita makan. Tuh ya kan. Lezat banget. Nah, ready ya. Kalau Mamak mendadak bikin nasi uduk, kalau nggak ada sambal ini rasanya ada yang kurang loh. Enak loh sambal ini. Males gua, males bikin. Jadi pas ngeliat sambal, oh nasi uduk. Pas ngeliat sambal, oh nasi kuning. Gara-gara ada sambal jadi dia masak nasi uduk. Ini di rumah aja niatnya mau olahraga ya kan, tapi kalau dikirimin sambal nggak mungkin dong Eka nggak ngambil nasi, ya gak? Ya ampun, adanya empal ya udah kita cobain sambalnya dulu. Ih, kecombrangnya berasa banget ya ampun. Aku langsung makan pakai sambelnya. Sumpah nikmat banget, serius. Serius aku nggak bohong, serius enak-enak banget. Kacau nih sambal aroma kecombrang. Sasa approve, nanti tunggu Mamak. Mamak review sini Mak. Enak. Ini yang mana? Sambal kecombrang. Oh yuk sambal kecombrang ini. Cobain. Gimana? Ini ya, kombinasi komplit. Lombok nih. Kecombrangnya berasa, nasinya berasa. Combrang sama terasinya berasa. Dan dia tuh tidak pakai pengawet loh, ini homemade. Enak banget. Enak banget ya bikin pengawet. ini nambah nasi terus ini. Iya, jadi bikin Pedasnya jelas aja Mam. Dan tanpa MSG juga. Oke, kita udah selesai nonton sambal kecombrang merek sambal aroma. Nah, kita nggak panjang dan lebar, kita ketemu dengan foundernya. Yeay, halo semuanya. Halo. Kalau boleh tahu nih, boleh perkenalkan nama-nama kalian siapa? Ya, nama aku Ica, salam kenal semuanya. Salam kenal, Ica. Saya Alvin. Alvin, oke. Salam kenal. Salam kenal Alvin, oke. Nah, aku tadi udah nonton Alvin dan Ica ya. Enak banget tuh. Kalau ada di depan mata, mungkin saya mau coba itu. Tapi enak banget. Aku lihat, walaupun cuma nonton videonya aja, itu, aduh, rasanya kayaknya lezat banget ini. Nah, saya mau tanya nih sebelum kita ke slide-nya ya. Aku mau nanya dulu, kalau kenapa sih kalian membuat sambal aroma kecombrang ini? Gitu. Visi misinya kenapa? Sebenarnya ide saya sih ya sambal kecombrang ini ya. Jadi tahun 2010-11 itu saya pernah waktu itu ke Bali, lalu makan sambal matah ya kan ceritanya kan di sana.
Nah, sambal matah ini waktu saya makan kok ada wangi bunga apa yang menonjol di situ. Setelah berapa lama saya cari tahu, ternyata bunga kecombrang kan, akhirnya tahu, dan itu saya pertama kalinya, dan di situ pada saat itu emang awal-awal saya baru mulai suka masak gitu kan. Nah, lalu pas saya pikir-pikir, kok kalau misalnya di Jakarta kan orang suka demen makan sambal yang model sambal terasi gitu ya. Betul. Gimana kalau kita bikin model sambal terasi tapi wanginya bunga kecombrang ini. Oh, okay. Ternyata responnya luar biasa bagus. Karena belum ada lah ya pada tahun 2000 itu, kira-kira tahun 2011-2012 itu waktu itu. Ternyata bagus responnya. Ya, memang iseng sih, memang kayak untuk konsumsi sendiri awalnya, tapi karena saya juga profesional di kitchen, wah boleh juga nih kita produksi sambal ini, gitu sih ceritanya. Oh gitu. Alvin adalah chef atau gimana? Saya chef. Oh chef, oke, mantap, luar biasa. Jadi intinya kalian waktu ke Bali melihat ada sambal yang enak ya, sambal mata, terus ternyata Anda menemukan kecombrang ya sebagai mungkin baunya yang ciri khasnya banget ya. Apa yang menarik sekali nih wanginya gitu kan. Wanginya enak banget nih, bisa dibikin sambal nih, coba gitu. Akhirnya kalian bikin sendiri di rumah, terus kalian langsung dijual atau suruh orang tester dulu? Jadi kita waktu itu masih kayak, saya kan profesional chef ya, jadi di rumah masak sendiri suka apa untuk kayak pribadi aja gitu. Katalog makanan-makanan saya, lalu ngelihat ke depan seperti ini. Saya pada saat itu masih kerja juga di restoran, dan sekarang ketika kemarin mulai awal-awal tahun 2020 ya, berarti baru 7 tahun saya nggak jualan kan. Ternyata pas awal-awal tahun ini kita mulai jualan, ternyata responnya bagus juga, banyak yang sangat suka ternyata. Jadi tahun berapa itu kalau boleh tahu waktu pertama kali jualan ini? Pertama kali jualan saya tahun ini kita. 2020. Tahun ini? Wah, iya. Luar biasa tahun ini. Tapi sebelum-sebelumnya itu sudah ditester banyak orang ya? Ya, kita riset terus sih dari awal. Maksudnya, karena sih bikin sambal yang enak, yang emang cocok untuk dalam makan Indonesia lah gitu misalnya. Kalian tuh pasangan kan ya? Atau pasangan? Pasti istrinya selalu dimasakin terus tuh di rumah. Mantap. Enak tuh suaminya bisa masak. Nah, oke. Dari sambal kecombrang ini, istilahnya itu udah trial error atau memang udah langsung jadi sebelumnya? Lumayan sih, saya sih sebenarnya siapa trial error mungkin udah, puluhan kali, ratusan kali mungkin, sampai sekarang udah stick sih, sudah ketemu yang paling oke, udah stick sih, jadi kita nggak ganti-ganti lagi. Oh, udah nggak ganti-ganti lagi, oke. Waktu itu emang berkali-kali kita trial and error terus. Nggak bisa dihitung ya kalau trial error ya, bisa banyak juga. Itu saking banyaknya, sampai beda berapa gram juga kita tes. Nah, kenapa kalian tahun ini baru launching-nya? Ini salah satu ini sih ya kalau menurut saya. Jadi ketika khususnya saya industri F&B kan mulai lengah ya karena ada COVID kemarin ya. Yes. Jadi saya sama Eca juga mikir nih kita ngapain ya isengnya, dan kita trial untuk jualan sambal ini. Jadi sambal menurut saya adalah apa ya, komoditi ya untuk pemakanan di Indonesia ya. Karena mereka gitu kan. Orang Indonesia saya rasa 80% ke atas pasti makan sambal, mereka doyan sambal, lalu mereka juga dengan makanan yang wangi ya kan. Akhirnya ya, sambal kecombrang ini ternyata bagus responnya orang yang lain. Gitu sih menurut saya. Jadi jualan karena adanya gejolak ekonomi kemarin kan. Benar. Saya pikir lebih keras ternyata jadi. Istilahnya karena kejadian COVID-19 ya kan, semua ekonomi lagi bergejolak ya kan. Kalian ternyata punya ide kreatif untuk bikin sambal kecombrang ini, dan ini sebenarnya udah riset udah lama banget ya. Cuman kalian dengan penuh keputusan, ya udah kita bikin deh, kita jual deh, gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu, nah sebelum kita bahas tentang sambal aroma ini, kira-kira kisaran harganya berapa nih kalau boleh dibocorin? Untuk harganya sih 30.000 kok per botol. 30.000 sebotol ya? Oke. Iya. Kira-kira ada rencana mau bikin botol yang agak besar? Sejauh ini sih kayaknya satu ukuran aja ya, 150.
Ada sih beberapa pertanyaan gitu dari customer, ada nggak ukuran yang lebih besar? Mungkin mereka supaya sekali beli bisa langsung banyak gitu ya. Nah, mungkin akan kita coba pertimbangkan sih untuk bisa. Next ke depan ya. Oke, kita langsung ke slide-nya ya. Mungkin kalian bisa jelasin tentang sambal aroma kecombrang ini. Teman-teman semua yang nonton Soyu Katana channel ini, kalian lihat bahwa sambal ini sungguh-sungguh enak banget. Jadi kalau kalian ingin membelinya, nanti saya kasih linknya. Kasih link dan kasih nomor HP-nya mungkin, untuk WA ya nanti ya. Oke, kita lihat dulu slide-nya. Jadi sambal aroma kecombrang ini kita benar-benar buatnya 100% homemade dari kita sendiri. Bahan-bahannya itu dari ada bawang, ada cabai, dan pastinya kecombrang, dan juga ada minyak dan garamnya. Dan ini kita buat tanpa MSG, sama sekali tanpa ada MSG-nya kok. Tuh, dan kita sih informasikan juga kalau misalnya untuk yang mau mengkonsumsi ini, untuk lebih baiknya lagi, itu menjaga sambalnya agar tetap fresh itu 7 hari di luar kulkas. Oke. Tahanannya itu 1 bulan di dalam kulkas yang chiller, lalu 2 bulan untuk kulkas yang freezer. Gitu. Jadi untuk menjaga si kualitas sambalnya agar tetap fresh. Tapi sebelumnya dibuka ya. Oh, sebelum dibuka. Oke. Jadi dibuka. Kalau sudah dibuka akan sudah dibuka atau sebelum dibuka? 7 hari itu sebelum dibuka kok. 7 hari sebelum dibuka, oke. Siap-siap. Oke. Kalau 1 bulan di kulkas berarti udah dibuka ya? 2 bulan di kulkas freezer itu pasti udah dibuka. Iya. Sama kalau bisa jangan pakai sendok yang sama setelah misalnya makan yang lain terus habis itu dicampur dengan ambil sendok lagi ambil sambal lagi di botolnya gitu. Jadi sendoknya terpisah. Karena mungkin jadi rasanya jadi lain ya, karena takut kena sayur yang lain. Dan growth juga. Kenapa? Iya. Serial growth juga kalau kayak gitu kan. Oh iya, betul. Jadi akan pasti akan mulai oxidize apa sambalnya, which is jadi rusak nanti. Benar-benar. Jadi teman-teman ingat ya, jadi tips dari Alvin dan Echa, tolong jangan pakai sendok yang sama, ya kan? Bisa bikin rasanya juga beda, terus aroma mungkin bisa pokoknya ke bakteri ya. Oke. Iya, kena bakteri dan sebagainya kan istilahnya nggak bagus juga lah, istilahnya kita hidup sehat lah. Gunakan sendok yang berbeda. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, silakan. Ini sih di slide ini kayak proses pembuatan sambal kita. Jadi memang kita pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang tadi. Terus ya sangat homemade sekali ya. Memang bikinnya juga di rumah sih, jadi homemade. Bahan-bahannya pasti berkualitas semua ya pasti ya. Kita handpick barang-barang kita. Jadi saya sendiri turun tangan dalam pemilihan bahan langsung, dan juga selalu kita bikin fresh dan langsung kita seal. Jadi nggak ada kompromi dalam quality. Oke. Semua juga saya yang kawalin proses operasional produksinya segala macam ya. Echa bagian sales dan marketing dari sambal kita. Itu udah gitu kalau ceritanya. Bagian masaknya dan aku yang bagian ya untuk yang terima uangnya ya? Iya, terima uang. Iya, yang nyimpen duitnya. Oke. Ini aku lihat di videonya yang tadi itu adalah review dari customer ya tadi ya, yang saya lihat. Kita customer orang. Oke. Sama sebenarnya juga sih Niko, sebenarnya awalnya itu kan kita jualinnya tuh tujuannya ke teman-teman mama aku. Terus ya sebenarnya sih nggak berharap banyak juga tadinya awalnya. Jadi pikir ya udah deh kita buat dikit dulu aja. Terus kita jualin ke teman-teman mama yang karena kan memang sambal ini target marketnya mungkin ya kayaknya ibu-ibu gitu. Oh gitu. Jadi target marketnya adalah ibu-ibu. Iya. Target. Waktu pas mereka coba
terus Dan suka, bagus, responnya bagus, dan juga kita jadi semangat gitu kan buat ngejualinnya. Nah, jadi mulailah kita buat kayak Instagramnya, terus habis itu kasih logo, labelnya ya. labelnya, kasih nama si sambelnya itu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, rasanya itu pedesnya gimana? Apa pedes mampus? Atau level keberapa? Atau ya untuk anak-anak kira-kira bisa nggak gitu? Atau memang harus... Anak-anak kita bicara bawah 12 tahun lah ya kira-kira ya. 17, di bawah 12 itu sih nggak kuat sih. Kecuali memang ibu sama ayahnya benar-benar doyan sambal banget sehingga nurun ke anaknya mungkin dia bisa makan ya. Tapi kalau untuk anak-anak normal kayaknya mereka nggak bisa makan karena memang kita juga cuma punya satu level pedas ya. Jadi kita nggak berubah juga dari dulu kuantitinya pedasnya. Nah, secara general sih pedas. Untuk orang yang nggak suka pedas sih pasti nggak bisa makan. Oh gitu. Lalu kalau dibilang pedas banget sih enggak, tapi pedas lah pasti banget juga. Istilahnya ini untuk orang yang suka sambal ya. Iya, untuk orang suka sambal pasti bilang oke, wangi pedas, tapi nggak sampai kayak pedesan banget. Tapi kalau untuk orang yang jarang makan sambal pasti kepedesan sih itu. Oke, jadi intinya teman-teman harus coba sebenarnya. Harus coba. Betul. Karena kalau belum coba kita nggak tahu pedasnya itu sampai level kemana. Gitu. Ya cobanya gimana? Kalau mau beli kemana? Tadi kan udah saya kasih slide ya, di situ ada nomor telepon, terus ada Instagramnya. Kira-kira ada websitenya atau enggak? Atau cuman Instagram aja? Jadi bisa ke Instagram kita @sambal.aroma. Yes. Itu nanti di situ bisa lihat-lihat dulu review-reviewnya, terus gambar-gambarnya lebih jelas. Kalau misalnya mau pesan itu bisa langsung DM aja ke Instagram kita atau bisa juga ke nomor WhatsApp kita. Oke. Di nomor yang tertera. Kalau telepon nggak mungkin diangkat ya, pokoknya di WA aja ya. Ya di WA aja. Di WA aja, terus habis itu kita juga udah tersedia di Tokopedia sih kok. Oh, Tokopedia. Boleh kasih tahu nggak alamat Tokopedianya apa? Iya, jadi bisa search nanti di Sambal Aroma Official. Oh, Sambal Aroma Official. Iya. Jadi kalian kalau misalnya pengen nggak ribet lah, bisa langsung ke Tokopedia, tinggal klik aja, pilih, tadi udah disebutin ya. Nanti saya kasih tahu di link ya, nanti. Di link www.tokopedia.com ya, nanti ada linknya. Nanti tinggal kalian pilih, tinggal cari ekspedisinya yang tepat ya. Itu bisa dikirim lewat JNE atau bisa ya. Jadi bisa dikirim kemana-mana ya istilahnya. Bisa ke seluruh Indonesia. Jadi semua orang-orang Indonesia yang pengen nyoba sambal aroma kecombrang ini, tinggal langsung DM ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, tinggal langsung ke Tokopedia. Nanti linknya saya kasih. Nah, habis itu baru tinggal cari tuh ekspedisi yang menurut kalian cocok untuk bisa dikirim ke sana gitu. Nah, kira-kira ke depan mau gimana lagi nih? Kalau sambal aroma ini kan mungkin ada variasi lain. Iya, kalau saya sih ngelihatnya karena namanya aroma ya. Jadi aroma itu menurut saya salah satu faktor penting dalam enjoy makanan ya. Karena kalau aromanya udah nggak enak pasti orang nggak mau makan gitu. Setelah looks ya, looks kan pertama, nomor 2 kan aroma. Baru kita cobain pakai mulut kita. Nah, pasti ada karena saya masih nemuin banyak beberapa bahan-bahan yang emang wangi, yang cocok banget buat disambelin. Kecombrang nomor 1 karena dia yang paling wangi menurut saya, yang paling enak gitu buat saya sambal. Ya. Wanginya kan langsung ini kan bikin appetite naik gitu. Nah, tapi tetap ada plan-plannya akan ada untuk sambal aroma yang lainnya nanti akan ada. Fokusnya ke sambal aja atau nanti ada makanan lain di Instagram kalian nanti? Hopefully akan terjadi makanan dari sambal-sambal kita, tapi kita akan coba fokus ke sambal dulu. Sambal dulu ya istilahnya. Ya. Oke. Hopefully akan ada makanannya nanti. Siap. Sekali lagi ya, jadi kalau bagi teman-teman yang nonton YouTube ini ya, yang nonton YouTube ini, di sini ada sambal aroma kecombrang. Aroma kecombrang kalian bisa nonton lagi dari awal, kenapa sambal aroma ini dibuat, ternyata
waktu Alvin dan Eca ke Bali, dia melihat ada satu sambal ya, terus ada satu bahan yang kayaknya ini wangi nih, oke banget nih gitu untuk dibikin sambalnya. Nah setelah ditester dan trial error yang begitu banyak, akhirnya sambal aroma ini mulailah dipasarkan gitu. Setelah udah fix, ternyata udah ditester enak banget nih. Tapi jujur waktu saya nonton videonya itu enak banget sih. Kalau cuma nonton aja enak banget. Apalagi kalau kalian beli ya. Kalau kalian beli, linknya nanti saya akan kasih di bawah di deskripsi. Anda tinggal klik aja. Nah kalau misalnya mau lewat DM, saya kasih Instagramnya juga dan nomor HP-nya untuk di WhatsApp ya. Jadi minimal pengiriman ada minimal atau nggak sama sekali? Satu pun dikirim teman-teman. Wow, keren. Satu pun dikirim. Jadi ada link Tokopedia, ada Instagram, ada WhatsApp. Jadi kalian bisa memesannya dengan cepat, ya kan? Langsung pada saat kita pesan langsung dikirim. Ya, jadi kita memang order. Kita awal-awal kita sistem PO kok. Sekarang karena kita lihat kayaknya udah rada rutin nih setiap hari, jadi kita udah ready stock sih. Oh, ready stock, luar biasa tuh teman-teman. Ya, jadi Anda klik, Anda pesan, Anda WA, saat itu juga langsung di packing, langsung dikirim. Jadi ready stock teman-teman. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Biasanya kan suka ditanya, Gan? Iya, Gan. Ready nggak barangnya? Nah itu kalau di Tokopedia seperti itu ya. Jadi ready stock teman-teman. Jadi nggak perlu ditanya lagi. Anda tinggal pesan, Anda tinggal WA, Anda tinggal DM. Berapapun, cuma satu aja dikirim teman-teman. Jadi tinggal di kontak aja ke mereka, ya. Kalau boleh tahu, ini nanti packagingnya akan dirubah atau tetap seperti ini? Untuk kemasannya sih, memang jujurnya sampai saat ini kita masih tetap QC, kita tetap perhatikan nih, kayaknya kira-kira yang paling oke, yang bagaimana gitu. Sejauh ini sih ya mungkin akan seperti ini dulu ya. Jadi kalau dari awal-awal tuh yang tadinya kita mungkin kita kirim keluar kota nggak pakai seal, ini udah ada sedikit peningkatan. Ya, betul. Kita udah kita seal gitu, jadi lebih aman ke luar kota. Ya takutnya tumpah-tumpah ya, biasanya suka bocor pada saat pengiriman, suka keluar gitu kan, atau ya, takut pecah pada saat pengiriman, ya kan? Iya. Kita pakein bubble gitu kok. Oh, pakai bubble. Kita seal sama bubble. Terus habis itu untuk di atas botolnya kita udah benar-benar pakai seal aluminium yang memang nggak akan tumpah. Oke, sip, luar biasa. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi. Kontaknya ada di deskripsi. Anda bisa pesan sambal aroma kecombrang. Kalau kalian belum tahu rasanya, kalian belum tahu levelnya, Anda harus beli. Kenapa? Kalau kalian beli, Anda akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Coba tinggal klik aja link di deskripsi. Saya kasih websitenya Tokopedia dengan Instagram dan nomor HP untuk di WhatsApp. Oke. Jadi ada tambahan lagi dari kalian untuk para penikmat sambal nih? Please enjoy sambal kita. Semoga juga dapat menjadi teman yang baik dimakan makanan kalian semua. Oke, jadi jadi itu aja ya untuk pesannya ya. Oke, terima kasih. Kenapa? Ayo dicoba sambalnya. Kenapa? Dicoba apa? Silakan dicoba sambalnya. Silakan dicoba sambalnya tuh teman-teman. Karena jujur ini sambal kayaknya menggugah selera. Jangan ragu-ragu lagi teman-teman, jadi tinggal DM aja, tinggal WA aja, tinggal klik Tokopedia-nya, Anda tinggal pesan, ya, saya ulangi, Anda tinggal pesan, Anda tinggal pilih ekspedisinya, langsung dikirim dengan bubble, ya kan? Pokoknya packaging-nya aman deh. Kalau nyampe ke rumah, Anda tinggal menikmatinya, dijamin. Dan kalian udah tahu tadi, ada syarat-syaratnya kalau misalnya mau ditaruh di luar, itu 7 hari ya. 7 hari aja, ya kan? Kalau mau dimasukin di chiller, itu dalam waktu 1 bulan ya. Iya. Kalau mau di freezer lebih lama lagi pastinya, 2 bulan. Jadi teman-teman, tadi kita lihat videonya aja udah bikin kita nafsu makan nih.
apalagi yang tadi mau olahraga ternyata gara-gara sambal ini orang itu langsung makan nasi dengan menggunakan sambal ini. Dahsyatnya luar biasa. Berarti teman-teman harus coba tuh kenapa sambal ini bisa bikin orang terus-menerus pengen makan dan pengen makan. Karena enak banget teman-teman, enak banget berarti ini sambal. Lezat ya kan, baunya juga pasti, aduh, menggugah selera banget. Jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman, langsung aja, langsung DM deh, langsung DM, langsung WA ya sekarang juga. Jangan lama-lama. Kalau kalian misalnya nggak pesan ini, nyesel, gitu ya kan? Karena enak banget, dijamin. Nah, oke. Kira-kira cukup sekian aja ya teman-teman. Dari Alvin dan Echa, terima kasih udah sharing tentang sambal aroma ini. Siapa tahu dengan yang kalian jelaskan tadi, itu orang akan lebih tahu, oh ternyata sambal aroma kecombrang ini itu bisa dibuat macam-macam ya, bisa buat nasi goreng, bisa buat nasi putih, nasi kuning, tapi nggak ada nasi biru ya. Oh, nasi biru. Kenapa? Iya, cocok untuk makanan-makanan Indonesia pasti. Ikan goreng, tempe, bahkan apa tempe aja harusnya enak gitu. Pasti. Ayam goreng dikasih sambal ini. Ayam goreng. Wah, itu cocok banget itu. Jadi kalian bisa inovasi sendiri teman-teman dengan menggunakan sambal aroma kecombrang ini. Dijamin maknyos, dijamin mantul ya. Kita juga loh kalau mau nanya masak sama apa. Oh, DM aja ya? Iya, DM aja. Pasti kita jelasin gitu, masaknya gimana, makan sama apa. Nah, tinggal DM aja teman-teman. Jadi kalau kalian bingung nih, ini kira-kira ada inovasi apa yang cocok untuk sambal aroma kecombrang ini? Mungkin kalian udah bosan tuh buat nasi goreng. Kira-kira ada inovasi apa nih? Nah, tinggal DM aja, nanti dijawab teman-teman. Jadi founder kita ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kalian DM pasti dijawab, ya. Yang penting kalian langsung aja coba, jangan tunggu lama-lama, teman-teman. Langsung klik di deskripsi websitenya, saya udah catat ya di situ. Nanti sama Instagramnya bisa di DM, terus habis itu nomor HP, ya. Nomor HP-nya bisa di WA. Jadi dikirim dengan packaging yang aman, dijamin nggak akan pecah, terus nggak akan tumpah. Nanti juga akan dibikin mungkin inovasi-inovasi yang lain. Jadi selalu follow Instagramnya, boleh dikasih tahu? Ya, Instagramnya di @sambal_aroma. Sambal_aroma. Nah, di follow teman-teman. Follow sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan informasi yang luar biasa, Anda tinggal share juga channel YouTube Soyu Katana ini. Kalian akan dapat informasi-informasi yang baru. Ya, kalian tinggal klik subscribe, like and share, and klik the bell. Nah, pastinya kalian dapat informasi dari saya dan dari teman-teman semua. Nah, kebetulan kita membahas tentang sambal aroma kecombrang. Kenapa disebut sambal aroma? Boleh dikasih tahu? Jadi ya itu tadi, karena menurut saya aroma tuh penting untuk orang, bikin orang tuh mau makan atau enggak, menurut saya. Jadi sambal atau segala jenis makanan lainnya itu harus punya wangi yang bagus dulu, baru orang akan tertarik untuk makan, untuk coba. Oke. Itu emang fokus saya di wangi yang emang, kenapa bunga kecombrang juga, karena dia juga punya aroma yang enak kan ketika dimakan. Jadi fokus kita ya dari aroma. Nomor satunya pasti aromanya harus bagus dulu, wanginya harus enak. Dan saya lihat logonya juga bunga ya? Iya, bunga kecombrangnya. Bunga kecombrangnya. Jadi teman-teman, asal-usulnya kalian udah tahu nih. Jadi kenapa disebut mereknya tuh sambal aroma kecombrang. Dan ada logonya lagi. Ya kan? Logonya adalah bunga kecombrang juga. Jadi istilahnya ini benar-benar fokus kualitas. Ya, kualitasnya udah terjamin teman-teman. Pertama, kualitas sudah terjamin. Tanpa MSG, tanpa pengawet, homemade lagi teman-teman. Sehat kan? Langsung aja, langsung DM, langsung klik di Tokopedia atau langsung WA. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, nomor HP-nya juga, dan Instagramnya. Oke? Jadi teman-teman semua, mungkin dari Alvin dan Echa ada pesan untuk teman-teman kita? Ya, please enjoy. Sekali lagi, please enjoy sambal kita. Kita bikin homemade semua, fresh. Ini untuk kalian untuk coba juga makan sini. Semoga bisa menjadi teman makan yang baik ya. Oke, Echa ada tambahan? Oh iya sih, jadi
buat para pecinta sambal yang suka banget sama sambal, pastikan kalian mencoba sambal ini, karena sambal ini kita buat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, bahan-bahan pilihan. Jadi rasanya juga enak banget. Wah, mantap, mantap. Enak banget ya. Pokoknya harus coba teman-teman ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan Echa yang sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi ya untuk sharing dengan kita. Dan saya doakan juga semoga sambal aroma ini akan menjangkau ke dunia, maksudnya ke luar negeri maksudnya. dunia internasional ya, amin ya. Amin. Ya, mungkin nanti dengan packaging yang lebih aman lagi untuk dikirim ke sana. Dan mungkin ya. Oke, terima kasih udah nyempetin waktunya sharing bersama kita. Oke, teman-teman. Cukup sekian informasinya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Klik Soyu Katana channel ini. Dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang lain yang sungguh bermanfaat buat kalian. Saya, Soyu Katana, bersama Alvin dan Echa, mengundurkan diri. Sampai jumpa. Salam sukses buat kalian semua. Ciao. Terima kasih.